visi ke sana itu bisa dimulai dari apa yang sudah dibangun teman-teman selama pandemi ini, sebetulnya itu yang menarik. Dan dalam urusan itu yang menjadi peluang saat ini karena hampir setiap orang itu merasakan problem yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebagaimana yang kita ketahui dan kita alami bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan berbagai dampak dan pengaruh ke dalam kehidupan kita bersama, kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mesti banyak melakukan protokol kesehatan, kita mengalami perubahan dalam dunia kerja, dan berbagai perubahan-perubahan lain yang mau tidak mau juga kita alami ya. Namun demikian pandemi COVID-19 ini juga memunculkan atau menimbulkan pikiran atau gagasan atau tindakan-tindakan baru yang tumbuh di dalam keseharian kita, gagasan-gagasan yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, atau perilaku, tindakan, pemikiran dan lain sebagainya yang tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita, di dalam ruang publik kita, dan itu tidak kita bayangkan sebelumnya. Atau mungkin juga ada perubahan-perubahan yang berbentuk kesadaran-kesadaran yang sebelumnya tidak kita perhatikan atau tidak benar-benar kita jalani, tapi muncul kembali di dalam pikiran kita pada masa-masa pandemi ini, dan itu dari waktu ke waktu makin menguat. Dan yang lebih menarik adalah bahwa itu semua muncul dilakukan oleh banyak dari kita bukan sebagai akibat dari sebuah perintah atau instruksi, tetapi karena situasi, sehingga gerakan atau tindakan-tindakan itu sifatnya adalah natural gitu ya. Dan dalam hal ini yang menarik adalah kalau kita melihat pada satuan komunitas atau lingkaran-lingkaran di dalam masyarakat. Dan kali ini kita akan bicara pada konteks teman-teman jamaah ma'iyah gitu ya. Apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang mereka gagas, apa sih yang sejauh ini telah mereka realisasikan sebagai bentuk dari kesadaran baru atau kegiatan baru di masa pandemi ini. Nah, bersama saya sudah hadir Pak Toto Raharjo. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah marja ma'iyah, dan sejak awal masa pandemi ini beliau sangat dekat, sangat berinteraksi dengan teman-teman jamaah ma'iyah yang melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam. Beliau menemani mereka, beliau juga memberikan advice, memberikan saran, masukan, dan lain-lain, dan sampai hari ini masih melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimak dari Pak Toto hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman ma'iyah di masa pandemi ini. Gitu Pak Toto. Ya, oke teman-teman semua, jadi kalau saya mungkin sifatnya bukan perintah ya. Ini bukan bahasa fatwa, bukan fatwa, tetapi saya kira ini lebih dukungan moral ya untuk teman-teman yang sejak pandemi ini dengan gagasan mereka, dengan tekad mereka melakukan banyak hal di tempatnya masing-masing yang sifatnya juga tidak seragam. Jadi sangat sangat punya keunikan sendiri-sendiri, dan sekali lagi ini bukan karena ada perintah ya, tetapi inisiatif itu datang karena situasi yang ada. Jadi saya kira kalimat lama tentang ilmu kuwi kelakone kanthi laku itu saya kira justru saat pandemi ini bisa kita rasakan sekali. Oke, ada beberapa, saya kira nggak semua jamaah saya ikuti ya, tetapi ada beberapa orang jamaah yang saya tahu dan sering saya juga sering kontak, sering
menanyakan dan juga sering diskusi melalui WA, melalui telepon dan sebagainya. Sekarang ini kita mencoba untuk kira-kira harus ngapain lagi mereka. Cara berangkatnya juga agak unik, saya kira tidak seragam juga. Ada yang sifatnya perorangan, ada yang sifatnya dengan kelompoknya, ada yang sifatnya 1, 2, 3 orang memulai. Dan saya kira itu sangat natural ya, sangat baik ya, artinya bukan mereka melakukan karena diperintah atau karena apa, tetapi karena dorongan yang ada dalam dirinya gitu. Yang saya tahu itu, dan isunya juga macam-macam, tapi hampir rata-rata, hampir kebanyakan ini mereka memasuki ke dunia pangan pada umumnya. Misalnya apa itu Pak Toto? Ya, ada yang misalnya seperti di Tuban itu bikin lumbung padi, lumbung pangan ya. Saya kira mungkin sekarang berkembang tidak hanya padi, tetapi berkembang ke komoditas yang lain. Juga ada teman-teman lain juga di Jeporo, di Kudus, di Semarang, di Pekalongan, di Tegal, di Pemalang ya, Purwokerto, dan juga ke timur ya. Secara unik mereka melakukan cara masing-masing. Ada yang menampung ya, kalau kayak lumbung itu kan menampung dari produk-produk petani, tetapi juga ada yang benar-benar membuka lahan, mulai menanam sawah, ya terutama sayuran ya padi, dan juga ada yang bergerak umpamanya ke urusan membikin garam yang itu sudah dilakukan sebelumnya ya, tetapi di masa pandemi ini justru terdorong untuk semakin meningkatkan produksinya. Saya kira itu, dan saya kira cukup menarik ya, karena pangan itu kan bagian dari kebutuhan dasar ya, kita semua. Selain pangan memang ada yang sifatnya kreativitas ya, umpamanya ke urusan pakaian, urusan yang kerajinan dan sebagainya. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang gerakan yang di isu pangan, saya kira hampir mayoritas itu lebih di isu pangan. Yang isu pangan ada 2, satu mereka memang menanam, yang kedua lebih ke menampung dan mendistribusikan. Saya kira itu. Jadi ada 3 ya, menanam, kemudian mendistribusikan dan menampung ya. Ya, dan saya kira pasti harus tidak bisa berhenti di situ, pasti harus ada harus ada inovasi-inovasi yang dikembangkan dari hasil pengalaman paling tidak minimal dari 4 bulan ini kan. Nah itu yang mungkin saya pengen menyarankan supaya upaya itu menjadi melebar pada pemahaman bahwa apa sih bedanya orang Makkiyah dengan pada umumnya orang lain kan gitu. Kalau orang lain kan biasa usaha nanam, itu kan ya biasa, semua orang juga melakukan itu. Tetapi saya kira yang kepingin saya ungkapkan adalah bagaimana orang Makkiyah itu mencoba untuk menerapkan nilai Makkiyah terhadap aksi yang mereka lakukan. Saya kira itu. Mungkin bisa diberikan contoh maksud bagaimana kita memberikan bobot atau nilai Makkiyah di dalam aktivitas yang tadi Pak Toto ceritakan pada teman-teman. Kalau secara mudah atau secara sederhana, sebenarnya Makkiyah itu kan sebetulnya ingin mewujudkan bagaimana sebuah kehidupan bersama di sebuah tempat gitu ya. Entah itu ukurannya RT atau ukurannya kelompok atau ukurannya desa atau ukurannya apapun, itu nggak penting kalau untuk saya, tetapi bahwa
visi ke sana itu bisa dimulai dari apa yang sudah dibangun teman-teman selama pandemi ini, sebetulnya itu yang menarik. Dan dalam urusan itu yang menjadi peluang saat ini karena hampir setiap orang itu merasakan problem yang sama sebetulnya. Jadi itu menjadi peluang dibandingkan pada masa-masa umpamanya bukan pandemi ya, yang agak susah untuk mengajak orang atau apa itu kan agak susah. Nah sekarang saya kira justru peluang untuk melakukan itu dalam, tentu saja ketika kita mau ngomong bagaimana membangun tatanan urip atau tatanan urip bebrayan itu kan juga bukan seperti membalik tangan secara mudah, itu kan butuh waktu juga. Tetapi menurut saya ini menjadi entry point yang menurut saya cukup kuat, cukup luar biasa. Maaf Pak Toto, mungkin saya tadi terpikir gini, kalau misalkan nanti pandemi sudah berlalu, apakah kegiatan-kegiatan yang tadi sudah berlangsung itu masih akan tetap ada, ataukah mungkin karena mereka akan kembali ke situasi normal di mana mungkin mereka kembali bekerja pada seperti sebelumnya, lalu kegiatan itu tidak lagi mendapat porsi perhatian yang lebih kuat, ataukah bagaimana sejauh Pak Toto menyimak atau memantau? Saya kira ini pertanyaan penting ini menurut saya. Karena apa? Kalau teman-teman melakukan banyak hal tadi di tempatnya mereka masing-masing itu hanya karena emergensi, menurut saya itu agak problem menurut saya. Tetapi kalau oke lah mungkin awal emergensi ya, sebagai kalau itu juga direfleksikan menjadi bangunan visi tadi, ada cita-cita untuk mencoba untuk membangun sistem atau tatanan urip bebrayan di tempat mereka. Itu menurut saya transformasinya di situ mestinya harus terjadi itu. Tetapi kalau hanya berhenti karena emergensi, menurut saya agak problem nanti. Ya sudah, kalau sudah balik normal dipikirnya nggak ada masalah. Padahal kalau menurut saya justru apa yang dilakukan oleh teman-teman itu mestinya jadi satu tonggak di mana itu peristiwa yang membangkitkan memasuki pintu tatanan baru tadi. Nah tentu saja ini butuh waktu ya, tetapi waktu ini kan waktu itu terus berjalan ya. Yang paling penting justru tadi, yang tadinya dia hanya emergensi harus ditransformasi menjadi sebuah cita-cita. Nah tentu saja pasti ada yang tidak hanya berpikir emergensi. Ada. Itu kalau boleh kita lebih dekat melihat Pak Toto, selama sampai saat ini 4 bulan itu, potret dinamikanya itu seperti apa pada masing-masing kelompok, sehingga kita di ujung pengamatan itu bisa memberikan gambaran kemungkinan ke arah depannya itu seperti apa? Saya kira persoalan selalu ada ya. Persoalan itu selalu ada. Kalau sudah di alam kubur mungkin sudah nggak ada persoalan ya. Itu pun mungkin ada persoalan lain lagi besok di sana. Nah, tapi menurut saya ada ginilah, katakan ada 5 orang yang memulai aksi tadi. Ada 2 orang yang mulai mulai semangatnya turun atau apa, itu adalah kayak gituan. Tetapi saya yakin dari 5 orang itu mestinya nggak semua 5 orang itu semuanya semangatnya turun ya. Nah tadi karena kita biasanya dalam dunia membangun tatanan tadi itu kan sering orang agak tidak sabar untuk segera tahu hasil yang dia visikan itu, yang dia bayangkan itu. Padahal itu kan butuh panjang itu. Nah, saya kira itu dalam dunia usaha juga selalu seperti itu. Nah, cuma menurut saya
Yang memperkuat menurut saya justru ketika, kalau saya ambil contoh tadi dari 5 orang dia bergulir menjadi 15 orang umpamanya atau bahkan lebih, itu yang akan akan terus menjadi kekuatan. Karena apa? Semakin banyak komitmen yang dibangun banyak orang, itu semakin ikatannya semakin kuat. Dan kalau cuma 2 orang, kalau ya udahlah aku udah males lah, terserah kamu aja, itu selesai. Tetapi kalau 10 orang nggak bisa seperti itu, karena ada komitmen kan, ada kesepakatan di situ. Nah, itu yang kenapa saya ingin mengajak teman-teman ini untuk jangan cuma berhenti di beberapa orang saja, karena itu akan lemah di dalam tadi mengarungi waktu tadi. Ini waktunya butuh panjang nih. Kalau harapan seperti yang disampaikan Pak Toto tadi, agar apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini bisa continue, berkesinambungan, itu artinya kan butuh satu kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap kelompok atau lingkaran yang melakukan kegiatan itu. Kira-kira menurut Pak Toto? Ya, kalau paling tidak teman-teman itu harus memahami tahap-tahapnya tadi, supaya tidak kemakan visi yang sudah dibangun dan sementara ada waktu yang harus dilalui. Maka menurut saya untuk ben nek Jawa niki ben ora singunen ngono kuwi apa? Singunen itu kayak orang berjalan di atas jembatan kecil gitu ya. Nah, itu melihat bawah itu kan apa? Nah, menurut saya harus ya ditentukan tahap-tahapnya. Artinya teman-teman itu sudah tahap apa sih sebetulnya? Nah, saya melihat dari berbagai teman atau teman-teman yang jamaah yang saya kenal, yang saya agak intens, itu ada 2 macam tadi. Ada yang sifatnya perorangan, mungkin perorangan yang sama itu juga 1, 2, 3 orang, dia memulai dari situ. Lalu itu adalah tahap-tahap memulai sebetulnya itu. Nah, pada tahap berikutnya menurut saya adalah tahap-tahap untuk bagaimana memfasilitasi orang lain bisa terlibat, bisa gabung di situ. Lalu setelah itu, mulai dipikirkan strateginya gimana. Strateginya seperti apa nih? Strategi ngelola orangnya maupun strategi kalau memang mereka ini memproduk, ya harus sudah dikalkulasi. Nah, di situ ini kalau kita ngomong urusan pangan ya terutama ya, saya sih menyarankan jangan sejak awal sudah berorientasi untuk dijual. Nah, ini agak problem menurut saya. Kalau visinya membangun tatanan, pengen membangun sebuah sistem kehidupan bersama, ya menurut saya sejak awal visinya menjual itu harus persentasenya harus jangan menjadi mayornya ya. Jadi ya sudah, yang dilakukan adalah kalau terutama yang nanam ya, kalau yang memproduksi itu memang yang pertama harus dibangun ya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dulu. Nah, mencukupi kebutuhan sendiri, kalau itu sudah melebar dalam community, malah disitulah letaknya harus dipetakan. Jangan semua nanam cabai, jangan semua nanam sawi. Nah, itu yang harus dipetakan, siapa nanam apa, sehingga itu bisa ditukarkan di antara komunitas ini. Kalau ini sudah lebih, barulah mikir udahlah dijual atau apa gitu. Karena tadi Pak Toto menemukan fenomena bahwa mungkin juga di banyak tempat pada masa pandemi ini yang dominan kan konteksnya ketahanan pangan. Mungkin bisa sekalian diuraikan agak lebih lengkap apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan dan apa saja yang
berada di lingkup ketahanan pangan itu. Mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk. Nah, sebetulnya ada dua aliran ada dua paradigma ya. Kalau yang aliran pertama itu yang ketahanan pangan tadi. Kalau yang ketahanan pangan itu kan sebenarnya lebih pada ketersediaan bahan pangan sebetulnya. Terutama makanan-makanan dasar pokok ya. Nah, yang aliran kedua itu bicara soal kedaulatan pangan. Nah, ini menurut saya agak berat sekarang kalau kita bicara kedaulatan. Karena kalau ngomong kedaulatan itu sejak dari benih itu mestinya udah benih yang dibikin sendiri itu. Kalau benihnya itu beli, ya itu udah nggak berdaulat lagi, bang, udah nggak ngerti asal usul benihnya kok itu. Nah, kalau menurut saya kedaulatan pangan itu ya intinya bagaimana ketahanan pangan yang bagaimana mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dalam pengertian tadi. Sendiri itu bisa dalam pengertian komunitas, bisa pengertian apa gitu loh. Kaum ya bisa. Oke. Nah, itu yang mestinya harus dihitung. Kebutuhan dasar pangan yang bisa disediakan sendiri itu apa? Nah, itu kan juga dalam cara berpikir yang lain itu kan supaya mengurangi uang keluar sebetulnya. Itu kenapa orang sekarang menanam itu kan mestinya orientasinya itu. Nah, nanti dijual tapi dia juga beli lagi ya percuma gitu loh. Itu sama seperti petani yang menanam padi organik yang sehat, ini dijual tapi dia beli beras yang nggak sehat. Yang terjadi sekarang kan seperti itu. Jadi, saya berharap teman-teman ini jangan seperti itu gitu, jangan mengulang. Jadi memproduksi itu untuk dikonsumsi sendiri sehingga uang tidak keluar dari lingkaran mereka. Tetapi itu juga berarti meskipun tidak semua kebutuhan mampu mereka produksi ya Pak Toto. Makanya kenapa saya menyarankan jangan berhenti di satu orang itu tadi, karena bahkan nanti bicara soal kawasan ini. Mestinya di sana ada yang memproduksi garam, ini di sana ada yang memproduksi bawang, brambang, itu bisa tukar sebetulnya. Kalau kita bicara di dalam konteks teman-teman Jamaah Ma'iyah, dengan gambaran yang barusan Pak Toto sampaikan itu kan nanti artinya proyeksi ke depannya jika memungkinkan dan bisa dibangun itu satu sama lain di antara teman-teman Jamaah Ma'iyah itu bisa saling itu saling membeli, saling menjual, saling membeli, saling menjual, juga bisa saling menukar juga, itu bisa ada beberapa. Untuk ke arah ke sana apa yang mungkin Pak Toto perlu kemukakan? Kalau menurut saya sih harus berangkat dari kelompok kecil-kecil tadi. Kecil-kecil itu saya nggak menentukan jumlahnya ya. Tetapi ada pada klaster atau kaum tertentu ini yang menekuni. Oke, ini ada 10 orang yang bersepakat untuk memproduksi ABCD. Nah, diharapkan ada 10 orang lain lagi atau sekian orang lain lagi di sana yang memproduksi ABCD atau ABCD EFGH, bisa kayak gitu loh. Ini yang terjadi kan. Nah, walaupun itu mestinya programnya Departemen Pertanian mestinya itu, tapi ya nggak apa-apa kalau supaya kita nggak usah nunggu mestinya Departemen Pertanian itu kan memetakan itu. Di sana ada brambang, kalau bisa yang di sana jangan nanam lagi nih. Soalnya nanti begitu booming ya ambiar kan gitu lah. Umpamanya kayak gitulah. Nah, itu pentingnya nanti ada pemetaan, tapi menurut saya harus berangkat dari kekuatan kelompok-kelompok ini. Kaum ini harus kuat gitu loh. Sehingga kalau mau tukar menukar itu kan bargain dengan aku punya ini loh. Aku juga punya ini, oke kalau gitu gimana sih, aku juga butuh itu. Kan beda dengan kalau yang kelompok di sananya konsumen belaka kan beda gitu loh. Itu namanya jual beli juga akhirnya. Untuk memperkuat kelompok-kelompok itu sampai ke arah sana,
apa yang perlu dipersiapkan? Nah, kalau saya berangkat dari kondisi yang teman-teman lakukan sekarang, saya ini tahapnya baru oke lah. Oke, kamu udahlah serius saja itu kamu melakukan itu. Nah, di tempat lain juga ada lagi yang melakukan itu. Nah, mestinya ini ada peran yang kelak menghubungkan gitu loh. Menghubungkan. Nah, itu menurut saya itu pekerjaan lain lagi, tetapi yang paling penting modal dasarnya adalah pada kelompok-kelompok tadi sebetulnya. Kecuali kayak ya sama juga kayak kelompok-kelompok yang dia menjadi penampung yang akan mendistribusikan, kan sama juga, dia juga butuh jaringan juga sebetulnya. Oke, siapa yang butuh beras, siapa yang butuh ada buah-buahan, ada dan sebagainya. Itu yang saya membayangkan dulu ada itu anak jamaah dari mana itu, ujungnya Jawa Timur itu mana itu, Banyuwangi yang dia membawa musim jeruk ya, dia membawa jeruk dari Banyuwangi sampai ke Jakarta. Nah, kalau dia punya sentra-sentra hubungan dengan jamaah yang dilalui oleh truknya itu, kan sangat mungkin juga dia membangun tatanan di situ gitu loh. Itu sama sebetulnya. Okay. Kalau kita bicara proyeksi waktu, Pak, misalnya 1 tahun ke depan gitu, dari niat atau dari refleksi bahwa apa yang muncul sebagai inisiatif yang natural ini bisa berkembang positif, berkembang baik untuk menjawab tantangan ke depan, itu kira-kira dari kondisi 4 bulan yang ada, setahun ke depan ini kira-kira seperti apa menurut? Kalau menurut saya setahun ke depan ini mestinya masih penataan ya, penataan tadi. Oke, di mana melakukan apa dan sebagainya, itu masih itu. Karena apa? Karena menurut saya 1 tahun ini masih dalam rangka memperkuat kelompoknya ini, ketahanan kelompoknya ini, yang menurut saya bisa jadi ada yang seragam juga, nggak ada masalah. Itu yang menurut saya dalam setahun ini harus kita ikuti sekaligus memetakan itu sebetulnya. Nah, setelah itu barulah tadi peran-peran menghubungkan itu menjadi real. Kalau kelompok ini tidak berjalan, apa yang mau dihubungkan kan itu yang paling penting menurut saya. Justru model kehidupan bersama yang dibangun model seperti ini, kekuatannya tetap ada pada kelompok-kelompok ini. Jadi kelompoknya ini harus kuat dulu nih, yang kecil-kecil ini. Untuk mengkatalisatori proses-proses sampai 1 tahun ke depan ini, apa saja yang perlu dilakukan di luar teman-teman kelompok itu sendiri berkaitan dengan konteks jamaah ma'iyah ini? Ya, saya selalu ngomong ke teman-teman yang melakukan itu, aku bilang bahwa sebaiknya harus dicatat ya, proses yang dia artinya jatuh bangunnya apa itu coba direkod, nggak tahu gimana caranya, tetapi supaya peran yang lain nanti adalah mencoba untuk memfasilitasi dari pengalaman itu. Oke, kira-kira kan gini, ini kan jadi data ini ya, data nanti ya. Bisa jadi data, juga bisa fakta yang harus dianalisis. Oke, kira-kira kalau maju itu ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Kalau ada problem, ada kendala juga faktor-faktor apa. Nah, itu yang menjadi menurut saya 4 bulan ini harus ada proses itu, harus ada proses mencoba untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Lalu baru nanti pelebarannya itu harus berangkat dari data ini menurut saya. Nah, saya sebetulnya berharap apa yang sudah dilakukan KC yang Rebuan itu ya, mestinya harus mengarah ke sana, mulai benar-benar punya catatan teman-teman yang benar-benar real melakukan sesuatu di lapangan itu, yang mungkin secara khusus bisa dibikin forumnya gitu loh. Ya, kalau
tadi kelompok-kelompok ya, entah 3 orang, kemudian bisa lebih besar lagi dan lain-lain. Mungkin juga ada sebagian besar dari teman-teman Jamaah Ma'iyah yang tidak dalam tanda petik melakukan hal yang sama, tapi juga ingin terlibat dalam proses besar ini untuk gayung bersambut dengan apa yang mereka lakukan nih. Apa yang perlu dilakukan? Ya, kalau katakan ini yang pangan dulu ya, kan dia juga bisa memanfaatkan toh. Kan dia juga bisa oke, kalau begitu aku menjadi konsumen yang baik, kan beda. Ini konsumen trust namanya ya. Karena ada trust terhadap teman-teman yang melakukan sesuatu, ya sudah. Nah, itu yang nanti akan terkait dengan tadi jaringan yang lebih luas. Karena apa? Enggak semua juga orang nanam kan. Tapi kan semua orang juga yang membutuhkan. Nah, itu yang paling penting. Jadi saya kira itu jenis yang lain lagi yang memang harus dihitung juga. Iya. Supaya mereka tahu produk yang mereka hasilkan dan siap untuk dibeli. Ini kira-kira apa yang mendekatkan teman-teman yang bukan produsen dalam tanda petik dengan teman-teman yang memproduksi ini, apa opsi atau mungkin sarana yang mendekatkan mereka? Saya kira sekarang ini kan dunia digital kan udah luar biasa ya dibandingkan sekian puluh tahun. Saya kira justru itu yang harus dimanfaatkan. Orang lain memanfaatkan kok, gitu loh. Orang lain memanfaatkan, dan orang lain justru mencari teman dari alat itu. Nah, ini kita udah punya teman kok. Nah, mestinya kan tinggal urusan ngabari kan, aku nih punya ini loh. Nah, itu yang komitmen seperti itu yang harus dilakukan. Dan itu bisa antar daerah. Nah, tapi dengan catatan tadi, si kelompok ini lebihan produksi nih. Kelompok sana ada lebihan produksi. Nah, itu yang jadi alat tapi yang utama harus berangkat dari kebutuhan sendiri dulu. Nah, kalau enggak pasti kalah dengan orang bisnis. Pasti kalah dengan orang yang nekuni itu sebagai bisnis, itu pasti kalah itu loh. Kalau orang tidak berangkat dari kebutuhannya sendiri. Saya ingin kasih contoh ya. Ini contohnya nggak terlalu bagus ya, tapi nggak apa-apa ini. Contohnya itu ada minuman keras, itu cap tikus itu. Di Manado sana, daerah Sulawesi Utara. Nah, minuman cap tikus itu awalnya itu orang menyuling sendiri untuk diminum sendiri. Itu loh. Jadi, tapi setiap rumah bikin itu. Nah, akhirnya produksi kan, masa mabuk terus tiap hari kan nggak mungkin kan. Saya mau akhirnya ini yang dijual. Tapi itu yang menjadi kekuatan. Udah peraturan apa saja untuk menghentikan usaha ini agak susah. Menurut saya bukan, kalau saya cari faktornya itu karena mereka berangkat dari kebutuhannya sendiri. Jadi walaupun ya tetap aja bikin, dia butuh minum kok. Nah, saya membayangkan pangan juga begitu gitu loh. Dari awal sampai saat ini tadi kita sudah berbincang, Pak Toto, apa yang semula natural atau berinisiatif murni karena situasi pandemi ini, kemudian tadi Pak Toto sudah memberikan refleksi bahwa itu semua adalah sebuah modal di dalam kita menyambut masa depan baru ini. Mungkin akan ada kesan atau istilahnya itu gambaran bahwa ini nanti akan menjadi sebuah gerakan gitu. Mungkin seperti itu, tapi juga saya membayangkan alangkah baiknya juga perkembangan itu juga berlangsung tetap dalam situasi yang senatural mungkin gitu ya. Supaya tidak jatuh ke dalam suatu
gerakan yang sifatnya top down juga gitu kan, yang Pak Toto juga khawatirkan, dan kita mengambil manfaat dari situasi yang natural ini. Nah, kira-kira untuk kedepannya itu apa yang penting untuk kita sadari bersama, Pak Toto? Oke, saya sih agak mengerem keinginan saya juga ya, artinya saya juga pengen melihat persis seperti yang kamu omongkan tadi, bahwa sebisa mungkin tetap natural ya apa yang teman-teman lakukan itu. Dan saya kira ini benar-benar modal dasar dan modal yang menurut saya nggak sederhana. Ini modal besar untuk teman-teman yang belum tentu bisa dilakukan 5 tahun yang lalu gitu. Nah, menurut saya yang paling penting, kata keyakinan itu juga menjadi penting di sini, sama seperti meyakini Allah. Jadi ketika menanam atau melakukan apapun itu juga harus sama keyakinannya gitu, sama dibangun kesamaan dalam keyakinan itu, seperti segitiga cinta yang ada di dalam Ma'iyah itu. Ini kontekstualnya di situ. Nah, bagi saya ini kalau saya boleh kasih saran ke teman-teman, karena yang melakukan ini juga tidak hanya kita, juga banyak orang juga melakukan. Dan menurut saya teman-teman Ma'iyah juga harus terbuka, juga harus mau belajar juga dengan banyak orang lain yang tentu saja Ma'iyah ini kan bukan plakat ya, bukan label ya, tetapi nilai-nilai yang ingin kita bangun bersama. Nah, semakin banyak orang yang mengikuti apa yang sudah diikuti oleh teman-teman, juga sambil belajar seperti apa yang kita punya, sinau bareng itu ya, sinau bareng juga dengan orang lain juga yang melakukan sesuatu yang mungkin sama, atau juga ada orang lain yang melakukan dan kita bisa belajar juga. Saya kira itu, dan menurut saya sekali lagi ini modal besar ya, modal besar. Dan saya pengen menunggu respon teman-teman seperti apa. Nanti kita bisa bikin acara ini juga yang mungkin nanti berdasarkan dari respon teman-teman, kira-kira teman-teman ya. Saya lebih suka begitu. Di samping itu juga saya juga tetap membangun kontak-kontak dengan mereka, dan itu juga bisa kita jadikan acara seperti ini yang agak lebih teknis, kira-kira itu. Oke, Pak Toto, terima kasih. Saya kira cukup jelas apa yang Pak Toto sampaikan dari awal sampai akhir ini, dan terima kasih juga teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan saya dengan Pak Toto Raharjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.